Langit boleh gelap, laut boleh ganas, tapi hati prajurit laut tetap terang oleh semangat pengabdian. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan Juli kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Konita, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 2 di bawah pimpinan Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI terus memperluas dan memusatkan upaya pencarian KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dalam konferensi pers di Pelabuhan ASDP Ketapang, dijelaskan bahwa fokus operasi diarahkan pada deteksi dan evakuasi bawah laut. Tim Pusidrosal telah memetakan 7 titik duga menggunakan sonar dan magnetometer. Di lokasi-lokasi tersebut, unsur KRI dan tim penyelam TNI Angkatan Laut disiagakan penuh dengan dukungan Remotely Operated Vehicle atau ROV untuk pencitraan dasar laut di tengah arus kuat Selat Bali. KRI Spika milik Pusidrosal juga dikerahkan menuju lokasi guna memperjelas citra objek serta mendukung analisis data lebih rinci. Koarmada 2 bersama unsur Pusidrosal, Puskopaska, dan Basarnas terus menunjukkan sinergi dan profesionalisme dalam misi kemanusiaan ini. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto menghadiri kegiatan Safari Pembinaan Korp atau BINKORP Laut dan Teknik tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Asops Kasal, Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRMP Teropsla dan turut dihadiri oleh Kadis Matal, Laksma TNI Suryaman STMAP. Dalam pemaparannya, Asops Kasal menyoroti tantangan perwira pelaut dalam menghadapi peperangan modern yang penuh dinamika teknologi dan skenario asimetris. Ia menekankan pentingnya pola pikir adaptif dan kepemimpinan lapangan yang kuat demi membentuk tim kerja yang solid di medan tugas. Sementara itu, Kadis Matal menambahkan pentingnya keselamatan dalam pengoperasian alutsista serta perlunya pemeliharaan berkala. Ia juga menekankan pembentukan karakter prajurit melalui integritas nilai keimanan, disiplin akademik, dan penguasaan teknologi. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang diwakili Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Iswarten Teropsla menerima kunjungan Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut atau Kadis Jarahal Laksma TNI Ima Dewi Rahadi bertempat di VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kunjungan ini merupakan upaya mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama antara Koarmada 2 dengan Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut. Dalam kunjungan tersebut, Kadis Jarahal berkesempatan beraudiensi dengan Kasko Armada 2 dan membahas berbagai hal terkait dengan sejarah dan peran Koarmada 2 dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut. Koarmada 2 menggelar doa bersama lintas agama yang diikuti oleh prajurit dan PNS sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran proses pencarian dan evakuasi KMP Tunu Pratamajaya. Doa dilakukan di tempat ibadah masing-masing di lingkungan Koarmada 2. Pangko Armada 2, Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menyampaikan bahwa kegiatan ini mencerminkan kepedulian seluruh personil terhadap keluarga korban dan keberhasilan tim SAR di lapangan. Sementara itu, Lanal Denpasar menerima 2 jenazah korban yang ditemukan oleh nelayan di perairan Jembrana, Bali. Korban pertama ditemukan di Pantai Pebuahan, sedangkan korban kedua di Pantai Pengambengan. Keduanya ditemukan dalam kondisi mengapung dan segera dievakuasi ke darat untuk proses identifikasi. Hingga kini,
pencarian korban masih terus dilakukan oleh unsur SAR gabungan dengan menyisir permukaan laut dan melaksanakan deteksi bawah air. Netizen, upaya peningkatan profesionalisme dan soliditas prajurit TNI Angkatan Laut terus dilakukan secara berkelanjutan. Dua agenda penting yang berlangsung di Koarmada 2 mencerminkan komitmen terhadap evaluasi internal, sekaligus menjaga hubungan antar generasi dalam tubuh TNI Angkatan Laut. Berikut liputannya. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SHMSI mengikuti rapat evaluasi operasi dan latihan semester 1 tahun 2025 jajaran Koarmada RI melalui video conference dari Puskodal Koarmada 2. Rapat yang dipimpin langsung oleh Pangkoarmada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SEMM bertujuan mengevaluasi capaian operasi dan latihan yang telah dilaksanakan, serta mendorong peningkatan efektivitas gelar operasi guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut secara optimal. Setelah Vikon, Pangkoarmada 2 menerima kunjungan silaturahmi dari Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufikur Rahman di gedung VIP Nala Koarmada 2. Keduanya berdiskusi ringan mengenai pengalaman, dinamika organisasi, serta harapan terhadap TNI Angkatan Laut ke depan. Pangkoarmada 2 menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar yang telah diberikan oleh Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad selama masa pengabdian di lingkungan TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SHMSI didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada 2 Nyonya Yuli Alitjaya menghadiri acara tradisi Parade Surya Senja Taruna Akademi Angkatan Laut dalam rangka serah terima jabatan Penata Rama Genderang Suling Gita Jala Taruna di Lapangan Laut Arafuru AAL Bumi Moro, Surabaya. Acara dipimpin oleh Ketua Umum Jalasenastri Ibu Vera Muhammad Ali selaku Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut. Dalam rangkaian acara ini juga dilaksanakan prosesi penyerahan tongkat Penata Rama dari Taruna Angkatan ke-71 kepada Taruna Angkatan ke-72. Kemudian penyematan jabatan dan Menkortar dan KD Mustar AAL sebagai simbol regenerasi kepemimpinan di lingkungan Taruna AAL. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SHMSI yang diwakilkan oleh Kapoksali Koarmada 2 Laksma TNI Erjawan hadir dalam penutupan pendidikan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-70 yang berlangsung di Gedung Maspardi AAL dan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Usai kegiatan di AAL, Kapoksali Koarmada 2 melanjutkan kehadirannya dalam upacara penutupan pendidikan dan wisuda program magister, sarjana dan diploma 3 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL yang berlangsung di Auditorium Gedung Pulau Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL, Bumi Moro, Surabaya. Acara ini juga dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Dalam rangka memperkuat sinergi antar instansi dan pembinaan kekuatan matra laut, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SHMSI menerima kunjungan Ketua BPKRI Dr. Ismayatun di Markas Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Kunjungan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada 2. Usai pertemuan, Ketua BPKRI dan rombongan turut mengunjungi KRI Bima Suci dan KRI Alugoro 405 sebagai bagian dari rangkaian silaturahmi dan pengenalan kekuatan maritim Indonesia. Selain itu, Pangkoarmada 2 juga menerima kunjungan silaturahmi Komandan Kodik Opsla Kodik Latal, Laksma TNI Avianto Ruswirawan. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pejabat membahas pentingnya kesinambungan antara pendidikan dan operasional guna mencetak prajurit matra laut yang profesional, adaptif, dan siap tempur. Pertemuan ini mempererat komunikasi antara satuan pendidikan dan operasional dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah laut secara berkelanjutan. Masih di hari yang sama,
Pangku Armada 2 menerima kunjungan kerja dan pengarahan dari Aslok Kasal, Laksda TNI Eko Sunarjanto, yang membahas reformasi mekanisme pemeliharaan alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut, serta kesiapan logistik menghadapi HUT TNI dan Latkap TNI tahun 2025. Aslok Kasal menekankan pentingnya revitalisasi dan modernisasi unsur KRI, serta integrasi pembinaan logistik yang mendukung kesiapan tempur satuan operasional di lingkungan Koarmada 2. Tim SAR TNI Angkatan Laut yang terdiri dari unsur KRI Spika, penyelam TNI Angkatan Laut, dan tim Kopaska akhirnya berhasil mendapatkan visualisasi bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keberhasilan ini dicapai setelah melewati berbagai skenario pencarian dan menghadapi tantangan arus serta gelombang yang cukup kuat di perairan tersebut. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal, Gora. Gora Vira, Madya Jala, Jales Veva, Jaya Mahir.